paper no paper itu masih jadi masalah nggak sih? Ya sebenarnya sih masih lah, pasti orang Masih ya? bodong gitu. Kecuali ada tindakan gitu. Yang dirasakan sekarang sebenarnya image Harley untuk masyarakat. Persepsi oleh masyarakat awam rombongan Harley itu arogan. Sebenarnya kalau touring pakai motor gede, ya kan? Apa sih yang dirasain? Bagi betul naik motor Harley, rasanya gondrong. Oke, perkenalkan nama saya Cak Dan, host Autotech Podcast, dan ini adalah episode perdana dan kita ada di tempat yang sangat spesial. Ini adalah Harley Davidson Anak Elang Jakarta. Kita akan ngobrolin segala sesuatu tentang Harley Davidson, mulai dari modelnya, touringnya, customernya, harganya, dan masih banyak lagi. Oke, tentu saja di sebelah saya udah ada narasumber-narasumber yang sangat berkualitas dan sangat kompeten. Yang pertama adalah Bapak Suherli sebagai Director Hawk Anak Elang Jakarta. Oke, tepuk tangan dong. Biar nggak ini ya, biar santai, asik. Yang kedua ada Director Anak Elang Jakarta, ada Mas Raka. Oke, tepuk tangan lagi. Dan juga ada Om Benny sebagai customer setia dari Harley Davidson Jakarta. Anak elang. Anak elang. Oke, tepuk tangan lagi dong. Ya, kita langsung aja kita ngobrol-ngobrol langsung sama tentang Harley Davidson di Indonesia seperti apa gitu. Oke, jadi ada banyak sekali motor premium di Indonesia. Ada Triumph, ada Ducati, ada apalagi BMW, ada macam-macam lah. Tapi kenapa sih sebenarnya Harley ini justru yang paling populer, paling lama? Nah, itu pertanyaan pertama. Oke, langsung aja siapa yang mau menjawab? Oke, Pak Harley dulu deh. Kenapa, Ya. Pak? Kenapa mesti orang, apalagi di Indonesia ya, begitu lihat motor besar itu pasti bilangnya Harley Davidson. Bilangnya Harley Davidson. Apapun kejadian mau di jalan, begitu kejadian untuk urusan motor besar, moge, Itu bilangnya Harley Davidson. Saya sendiri begitu tahu motor besar ya di otak tuh cuma Harley Davidson. Itu karena menurut saya motor besar itu di Indonesia cuma dua, Harley dan Davidson. Harley dan Jadi motor ini memang motor legendary dari Amerika, tetapi di seluruh dunia, khususnya para pecinta motor besar pasti semua ingin dan mau memiliki motor Harley Davidson. Karena selain motornya juga nyaman, enak untuk dikendarai, dan begitu masuk di dalam suatu komunitas Harley Davidson, ya. kita ibarat masuk ke dalam satu keluarga yang penuh rasa persaudaraan, karena di Harley Davidson kita akan menemukan betapa indah dan nyamannya naik motor besar. Asik. Dan banyak saudara di sini. Oke, jadi Banyak teman. Nggak cuma soal motor, tapi ada komunitas yang juga kayak keluarga gitu ya, Iya, kira-kira. betul. Berapa mungkin ada tambahan? Kenapa kok Harley yang jadi paling populer gitu dibandingkan merek yang lain? Kalau kita ngomongin dari sejarahnya ya Mas ya. Harley Davidson itu kan berdiri dari tahun 1903. Ya. Di mana berarti udah cukup lama lah, sekarang 120 tahun lebih gitu kan. Tambah lagi waktu dulu itu Harley Davidson ikut banyak balapan. Jadi namanya terkenal lah. Tambah lagi ikut perang dunia World War I, World War II ya kan. Dia ikut. Jadi sampai sekarang pun juga nama Harley Davidson itu sudah sangat cukup kuat gitu loh. Jadi orang-orang ya tadi dibilang sama Pak Suherli, orang-orang kiranya moge itu adalah Harley Davidson. Apakah karena Harley itu juga yang pertama di Indonesia juga? Salah satu yang pertama? Udah punya legacy yang panjang juga? Enggak juga? Enggak juga sih sebenarnya, enggak juga. Cuma kebantunya lagi kayak tadi Pak Suherli bilang, persaudaraan itu. Jadi emang dari brand Harley Davidson sendiri, dari motor company-nya nih, dari perusahaan inti, itu emang disiapkan komunitasnya, namanya Hawk, Harley Owners Group. Itu resmi dari Amerikanya. Amerika, dari Harley Davidson sendiri. Jadi setiap dealer Harley Davidson di seluruh dunia pasti punya komunitas Hawk-nya masing-masing gitu. Jadi contoh kayak di Anak Elang ini
Ya dealernya namanya Anak Elang Harley Davidson, ya Hawk-nya Hawk Anak Elang seperti tadi gitu. Oke. Kenapa? Ya pertanyaannya adalah kenapa kalau misalnya orang yang pengen punya motor gede atau moge itu atau pejabat itu jadi kayak pengennya Harley yang jadi simbol kemewahannya gitu. Kenapa sih gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Apa yang membuat Harley itu punya daya tarik tersendiri buat Indonesia gitu? Kalau di stigma orang Indonesia ya, Iya, kalau kita kenapa? ngomong orang Indonesia ya, kayaknya itu udah kayak status sosial gitu loh. Udah Kalau jadi status sosial status gitu ya? sosial gitu. Bahwa Jadi kalau lu tajir, lu kaya, ya lu punya seenggaknya ada Davidson. Harley. Seenggaknya ada Harus ya? Harus. Jadi emang bener ya? Jadi itu emang simbol kemewahan dari orang Indonesia kalau punya Iya. duit Bisa banyak, dibilang lah, harus ya. punya Harley. Iya. Minimal, selain mobil mewah dan lain-lain. Bener nggak Pak? Mungkin Om Ben tuh Om Ben coba bagaimana Om Ben nih? customer. Nanti kita ke Om Ben nanti abis ini kita lebih dalam lagi. Oke, terus kalau dari Hawk tadi, kayaknya kan ada banyak sekali komunitas, ada Hawk juga, ada komunitas yang lain juga. Bedanya apa sih? Kalau Hawk itu kan sebenarnya emang tadi saya bilang itu sudah emang salah satu bagian dari Harley Davidson sendiri. Oke, jadi resminya. Motor beli di dealer resmi, otomatis orang itu akan menjadi member Hawk Anak Elang. Contoh kayak Pak Beni ini, Pak Beni kan beli dari kita, akhirnya otomatis menjadikan member Hawk dari Anak Elang gitu. Ya. Mungkin Pak Sehari punya cerita sendiri soal Hawk. Apa komunitas apa sebenarnya ini? Jadi di Indonesia sendiri, khususnya di Jakarta ya, komunitas motor besar itu banyak. Jadi ada yang kita ngomong yang besar-besar, ada HDCI, ada Hogger Indonesia, ya. ada yang juga patokan dengan satu tipe motor Harley Davidson, Oke. kayak RGOG, Ya, ada Police Owner Group. Jadi banyak sekali, dan bahkan juga komunitas-komunitas motor besar lainnya ya, yang di luar Harley. Ada juga motor besar Indonesia, ada MBI, ada yang MC. Tapi khusus dengan Harley Owner Group, Hawk itu berbeda, agak punya dibandingkan dengan komunitas lain. Bedanya apa? Karena Hawk ini sendiri dinaungi oleh dealer. Oke. Oleh dealer, dan itu resmi keluar namanya sendiri, itu udah terdaftar misalnya sebagai trademarknya dari Principal, dari Harley Davidson. Kalau saya beli Harley, apa otomatis terdaftar ke Hawk nggak? Iya, terdaftar. Otomatis. Di dealer kita, khususnya di Anak Elang ya, di Anak Elang Harley Davidson Jakarta, setiap pembelian motor baru di dealer Anak Elang itu akan otomatis dimasukkan sebagai member di komunitasnya Hawk Anak Elang Jakarta Chapter. Oke, berapa anggotanya kalau Hawk Anak Elang Jakarta Chapter? Sampai saat ini lebih dari 1.600 Banyak member. ya? Ya lumayan terdaftar. Kalau Hawk yang lain juga total berapa kira-kira tuh? Saya nggak tahu di tempat lain Yang penting berapa banyak jumlahnya. banget ya? Kalau kumpul seluruh dunia mas, penuh jalanan. Jadi Ya, kalau kalau kumpul pasti banyak banget. kita ngomong, jadi Hawk itu beda dengan komunitas lain itu karena Hawk sendiri nih di seluruh dunia ada. Oke. Beda dengan komunitas yang ada di Indonesia di luar Hawk ya. Itu mungkin cuma di Indonesia atau ada beberapa perwakilannya di beberapa negara Oke. atau daerah di Kalau Indonesia. Hawk di setiap negara ada? Kalau Hawk tuh di setiap negara di dunia ini ada, selama Terus itu ada dealernya. saling kontak-kontakan nggak? Atau ada touring bareng ke luar negeri kayak Ada, gitu? kita bahkan kalau per 5 tahun itu di Amerika ada acara di Principal, di dealer, kita datang ke Milwaukee sana. Jadi setiap ini kita ada undangan, per 5 tahun kita jalan ke sana, bahkan hampir tiap tahun kita ada jalan juga ke Amerika atau ke negara-negara lain. Oke. Tahun ini Hawk Anak Elang pergi juga ke Amerika, ke Sturgis. Berapa orang? Banyak? Sekitar 10, 10 orang. lumayan banyak. Lumayan banyak. Oke. Sekarang ya maksudnya semakin banyak usernya, udah pasti tadi Pak Harley sempat bilang bahwa kalau ada apa-apa itu yang di mindsetnya orang itu pasti Harley. Yang dirasakan sekarang sebenarnya image Harley untuk masyarakat itu kayak gimana sih? Kan ada yang positif, ada yang negatif. Tadi Pak Harley juga bilang, misalnya kita kan pasti wah ini Harley nih. Image-nya kayak gimana sih Pak?
Ya kita nggak nutup mata ya bahwa image terhadap motor besar yang ada. Ya, dalam tanda kutip orang Indonesia selalu bilang kalau motor besar itu kan ke Harley. Iya. Jadi kita nggak nutup mata bahwa sampai saat ini masih negatif. Kadang-kadang kena arogansinya. Iya. Gitu Arogan kan. ya kalau sekarang. Ya, padahal arogan gitu. Kita sendiri khususnya di Hogana Kelang ya. Di Hogana Kelang kita selalu memberikan arahan-arahan kepada member untuk selalu berkendara dengan baik sesuai aturan. Bahkan kita setiap tahun itu mengadakan rutin kayak safety riding course. Jadi itu tujuannya untuk melatih skill para member khususnya di Hogana Kelang untuk meningkatkan kemampuan berkendara. Mengupdate aturan-aturan lalu lintas. Di gimana kita berkendara yang baik, nggak ugal-ugalan. Iya, nggak ugal-ugalan. Bahkan kita setiap touring, kita manajemen touring di Hogana Kelang itu mungkin termasuk salah satu manajemen terbaik. Saya boleh bilang terbaik, terlengkap, karena setiap touring kita itu selalu dilengkapi dengan pengawalan resmi dari kepolisian. Kemudian tujuannya apa? Bukan mau menunjukin kepada masyarakat bahwa kita komunitas yang berbeda. Tetapi yang eksklusif kita gitu maksudnya. Eksklusif. Tetapi kita mau bahwa para peserta atau member kita yang ikut touring itu merasa aman dan nyaman. Dan juga buat masyarakat pengguna jalan lain itu mereka juga akan aman, karena kalau kita dikawal pihak kepolisian artinya kita nggak akan jalan sembarangan, nggak kebut-kebutan karena ada patwal di depan yang ngatur kita ritme perjalanan, ikutin aturan lalu lintas. Seharusnya dengan adanya patwal itu seharusnya memang lebih aman, safety dan lebih aman, lebih tertib juga, karena kan kita ngomong lah member kita yang ratusan gini ikut touring, kita nggak tahu karakter masing-masing kan. Mungkin ada yang mau ngebut, yang ada jalannya gimana, speednya ini segala macam. Tapi dengan ada pengawalan dia akan ngerem, karena kita aturan kita peserta itu nggak boleh lewatin road captain atau sama patwal, dan speed dijaga dan segala macam seaturan. Jadi selain tadi ada patwal, kemudian juga kita siapin officer on duty pada saat touring. Itu setiap grup kita ada road captain, ada juga asisten road captain, terus safety officer. Mungkin dalam satu grup itu ada 2 atau 3 safety officer. Kemudian ditambah lagi ada sweeper. Sehingga kenyamanan para peserta itu lebih terjamin dengan adanya officer yang mengatur. Jadi tugasnya officer ini juga akan mengatur bahwa kalau misalnya ada peserta yang dalam tanda kutip naik motornya agak membahayakan atau membahayakan dia sendiri atau peserta lain atau pengguna jalan lain, mereka bisa tegur. Jadi sebenarnya sudah dilakukan preventif atau pencegahan supaya touring nyaman, tidak membahayakan dan lain-lain dari Hog and Alarm. Gitu. Mungkin masyarakat punya tambahan soal mungkin saya image tadi ada itu sama tadi kan selain baru saya sebutin patwal, apalagi. Terus backup dari kita juga ada ambulan. Jadi ini plus dokternya, medical juga obat-obatan P3K lah. Kemudian juga kita siapin dari dealer di support itu ada mekanik. Termasuk spare partnya. Jadi kalau ada motornya yang trouble segala macam bisa langsung ditangani. Dan tadi kalau misalnya ada peserta juga yang mengalami gangguan dalam kesehatannya segala macam sakit, dokter dan ambulan tadi udah siap. Kemudian juga ada mobil backup. Mobil backup itu ada 2. Jadi backup gitu. Towing untuk motor dan ada backup untuk untuk rider. Jadi kalau misalnya ada rider yang capek, sakit, amit-amit misalnya ada accident segala macam ya bisa ditangani langsung atau bisa naik mobil. Siap. Masih ada lagi? Banyak sih fasilitasnya kita. Ya maksudnya soal image tadi ya itu soal touring touring sekali dengan nama, tapi sebenarnya soal image tadi sebenarnya. Nah itu kita image-nya balik ke image-nya tadi. Jadi kita selalu berusaha
untuk masyarakat itu mengerti bahwa kita dengan melakukan jadi ngelihatnya jangan cuma anak motor, khususnya di Anak Elang kita udah berusaha untuk memperbaiki image itu. Untuk sampai saat ini saya melihat bahwa turun karena kita dari dulu yang terlalu negatif mungkin sekarang kalau dulu minusnya 5 mungkin sekarang tinggal 3 atau 2 gitu. Karena tadi upaya-upaya gitu. Karena kita di dalam semua kegiatan kita pada saat touring kita juga melakukan aksi-aksi sosial. Ya setiap touring kita misalnya contoh kemarin kita pergi ke Lombok, jadi di setiap tempat destinasi kita melakukan charity. Kemudian siap. Juga di tempat acaranya bahkan Hoga Anak Elang ini di tahun 2023 apa 2024 mendapat runner up untuk kegiatan charity di seluruh Asia Emerging Market. Itu yang diadakan di Thailand kemarin pada saat Asia Harley Day. Jadi kita dapat runner up. Ya intinya udah banyak hal yang dilakukan gitu ya. Mungkin masyarakat ada tambahan soal image persepsi negatif dari orang gitu. Sebenarnya kayak gimana gini? Atau mungkin dari Anak Elang sendiri ada langkah apa untuk mengubahnya gitu? Ada nggak? Kalau kita sih sebenarnya ya untuk melakukan hal seperti itu kayak kalau misalnya kita ada kayak contoh lah bulan Ramadan kemarin, bulan puasa ya, kita nih bareng sama member-member Hoga Anak Elang juga kita ngadain Jumat Berkah seperti kayak gitu. Terus juga ada bukber. Jadi Jumat Berkah ini orang-orang yang biasa lewat gitu. Kantor kita ya kita berikan mereka ada sedikit makanan gitu. Ya ada kegiatan sosialnya juga. Terus juga kayak misal kita ada event-event apa lagi kita juga mengundang yayasan atau enggak dari warga-warga sekitar Permata Hijau sini. Gitu. Kita undang juga, kita melakukan ada charity juga. Terus tambah lagi kalau misalnya Natalan, kita tuh kalau Natalan kita ada acara namanya Night Market Mas. Gitu. Nah Night Market ini itu jadi kita ngundang member-member kita ataupun dari tamu-tamu luar pun juga kita undang. Kita siapin makanan. Nah makanan dari mana? Dari UMKM. Kita sudah bayarkan semua. Jadi UMKM bawa gerobaknya atau enggak mungkin kalau gerobaknya tidak muat bawa peralatannya kita siapin meja. Mereka sudah dibayarkan, customer tinggal makan aja. Ya maksudnya artinya walaupun sudah melakukan banyak hal positif tapi ya karena usernya sendiri emang gede penggunanya. Jadi ya mau positif dan negatif itu ya tergantung dari masyarakat sendiri ya. Mau nggak mau bener nggak? Kita nggak bisa kontrol seluruh member yang kita ada. Benar. Karena karakternya, background mereka juga berbeda. Tapi kita dari komunitas selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik lah. Melakukan yang terbaik untuk mengurangi image negatif dari masyarakat.